Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan wa syukurillah. Salaman wa salatan ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Pusat Institut. Kali ini saya berada di lokasi yang sedikit berbeda. Pagi ini saya berada di sekolah, di tempat saya bertugas selama ini. Jadi karena kondisi pandemi, jadi beberapa waktu lalu sempat diizinkan kembali untuk melaksanakan program ataupun proses belajar mengajar. Namun setelah terjadinya penambahan kasus COVID di Aceh, khususnya di Kabupaten Biren, jadi sekolah ini kembali diliburkan. Tapi guru-guru tidak diliburkan. Kebetulan hari ini saya datang agak cepat dari biasanya. Jadi belum ada satu orang pun di sini, masih sangat sepi sekali di sekolah ini. Jadi untuk mengisi kekosongan agenda, saya akan membahas tentang buku terbaru saya di sesi kali ini. Jadi ini bukunya, Islam Mazhab Hamok. Jadi buku ini baru saja terbit. Ini diterbitkan oleh penerbit Bandar Publishing yang berlokasi di Lamguguk, Banda Aceh. Jadi buku ini berjudul Islam Mazhab Hamok. Ini saya nampakkan sekali lagi, Islam Mazhab Hamok. Jadi sebenarnya naskah buku ini sudah selesai saya tulis itu pada tahun 2012 pasca terjadinya pembantaian terhadap Tengku Ayub di Kecamatan Pelimbang, Kabupaten Biren. Jadi pada saat itu Tengku Ayub Syakubat dituduh menyebarkan aliran sesat. Jadi pada tahun 2011 beliau sempat digrebek oleh massa tempat pengajian beliau, dan beliau diamankan di Polres Biren waktu itu. Kemudian kejadian berulang, kalau tidak salah saya itu di awal tahun 2012. Jadi kembali terjadi penggerebekan, dan malah ini terjadi bentrok di tempat beliau, sehingga beliau pun meninggal dunia setelah dibakar oleh massa waktu itu. Jadi pasca kejadian Tengku Ayub itu, saya terinspirasi untuk menulis buku ini karena saya melihat praktek kekerasan di Aceh ini yang menggunakan alasan-alasan teologis ataupun alasan-alasan agama ini semakin marak. Jadi di Aceh walaupun masyarakatnya mengaku fanatik terhadap Islam, tapi ada sebagian oknum, sebagian oknum ini lumayan banyak juga oknumnya. Oknum yang kemudian berubah menjadi massa. Ini kalau kita baca teori-teori dari beberapa ahli, kalau massa ini ketika sebuah kelompok ini telah menjadi massa, ini dia sudah tidak bisa dikontrol lagi. Jadi inilah yang terjadi di Aceh. Jadi setiap pelanggaran-pelanggaran syariat di Aceh, walaupun sudah ada mahkamah syariah, sudah ada kanun-kanun yang mengatur tentang bagaimana para pelaku ini diproses hukum, tapi aksi massa yang kemudian kita istilahkan dengan mazhab hamok ini justru semakin marak di Aceh, di mana kita melihat tertuduh dukun ini ada yang dibunuh, ada yang dibakar rumahnya, ada yang diusir. Demikian juga pelaku-pelaku pelanggaran susila seperti mesum, ini juga pelakunya ada yang dimandikan, ada yang dipukuli, ada yang dilecehkan malah. Kemudian juga pelaku kejahatan seperti pencurian, ini juga disikapi dengan pola-pola kekerasan. Jadi bahkan di Aceh Tenggara itu sempat pencuri itik itu tewas dihakimi massa. Kemudian ada juga kasus-kasus yang diduga
aliran sesat. Di kasus-kasus oknum-oknum yang diduga mengandung aliran sesat ini juga mengalami perlakuan kekerasan dari massa. Ini seperti saya ceritakan tadi, itu salah satunya adalah kejadian yang terjadi di Palembang. Ini paling sadis. Dibakar dan dibunuh. Jadi dalam buku ini saya membahas persoalan-persoalan yang kita jelaskan tadi. Jadi kasus-kasus penegakan syariat di Aceh dengan cara-cara yang melanggar syariat. Jadi maksud dari si pelaku ini ingin menegakkan syariat. Misalnya pelaku mesum. Pelaku mesum ini dianggap sebagai pelanggar syariat Islam dan dia melanggar kanun yang sudah ada di Aceh. Tetapi penegakan hukum ataupun penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat ini cenderung oleh oknum masyarakat cenderung menggunakan pola-pola kekerasan. Jadi pola-pola kekerasan ini apabila kita rujuk kepada ajaran Islam, ini justru bertentangan dengan ajaran Islam ataupun dengan pendekatan-pendekatan yang diajarkan oleh para nabi dan juga para ulama. Misalnya pelaku mesum ini dimandikan di dalam got. Ini kan tidak ada teks syariat yang menyebutkan demikian. Demikian juga pelaku aliran sesat ini dibakar ramai-ramai, juga tidak ada teks dalam Al-Quran dan juga dalam hadis dan juga fatwa ulama sekalipun tidak ada yang mengatakan bahwa apabila ada pelaku aliran sesat pukul ramai-ramai kemudian bakar, tidak ada. Demikian juga dukun, juga tidak ada ajaran ataupun perintah dalam agama untuk dibantai seperti itu oleh massa. Artinya Islam sudah menjelaskan bagaimana pelaku-pelaku maksiat ini diperlakukan. Misalnya kasus pencurian. Memang pencurian ini pada umumnya ini dikenakan hukum potong tangan kalau dalam hukum Islam. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian semua jenis pencurian ini kemudian dipotong tangan? Ini kan tidak demikian. Katakanlah dipotong tangan, oke, boleh dipotong tangan. Pertanyaannya, siapa yang berhak memotong tangan pencuri? Ini yang berhak melakukan ini negara, pemerintah, ulil amri, bukan masyarakat secara personal. Jadi jangan pada waktu kita menemukan ada seorang pencuri, kemudian ini baru tertuduh pencuri ya, belum ada proses pembuktian di pengadilan. Padahal kita sudah ada mahkamah syariah. Jadi belum ada proses pembuktian, baru dituduh, kemudian kita tangkap, bahkan di sebagian tempat ini ditelanjangi, kemudian dibunuh. Ini kan tidak mencerminkan ajaran Islam sebenarnya. Kemudian potong tangan, kita kan tidak bisa memotong tangan sembarangan. Tadi ada pencuri langsung kita potong tangan, tidak bisa. Kita tangkap dia, kita bawa kepada para penegak hukum, kemudian dilimpahkan ke pengadilan, dilakukan proses pengadilan yang adil, baru kemudian dilakukan eksekusi oleh pemerintah, bukan oleh masyarakat. Demikian juga pelaku aliran sesat. Jadi ketika ada oknum-oknum ataupun kelompok yang terindikasi sesat, walaupun ini tafsir sesat ini juga membingungkan juga ini. Jadi kalau ada yang terindikasi sesat, ini tugas masyarakat adalah melaporkan kepada aparat penegak hukum. Kemudian aparat penegak hukum melakukan koordinasi dengan majelis ulama, kemudian dipanggil para tertuduh ini, diminta klarifikasi, kemudian baru apabila memang mereka menganut aliran sesat, dilihat apakah ada kanun yang mengatur tentang aliran sesat. Kalau ada, apa konsekuensi hukum. Misalnya di penjara. Siapa yang melakukan itu? Pemerintah, bukan masyarakat. Jadi jangan ada satu dayah yang kita tuduh misalnya sesat, kemudian kita datang ramai-ramai, kita bakar, kita bunuh orangnya. Ini tidak mencerminkan ajaran Islam. Jadi nahi mungkar bukan seperti itu. Itu justru membuat kerusakan baru. Jadi kita ingin menghalangi kerusakan ataupun melawan kerusakan, tapi justru melakukan dengan cara-cara yang lebih rusak. Ini tentunya melanggar syariat Islam. Demikian juga dengan
pelanggaran-pelanggaran syariat lainnya. Jadi semuanya harus diselesaikan dengan tuntunan syariat. Nah, ini baru kita bisa disebut orang-orang yang bersyariat. Kalau tidak ya kita pelaku kejahatan juga. Jadi pencuri pelaku kejahatan, dukun pelaku kejahatan. Kemudian kita datang, kita bunuh mereka, ataupun kita bakar rumahnya, ataupun kita pukuli, ya kita juga pelaku kejahatan. Nah, apalagi tuduhan-tuduhan ini belum terbukti di pengadilan. Nah, ini sangat berbahaya sekali sebenarnya. Jadi keadilan ini menjadi tidak tegak. Nah, jadi kan setiap tertuduh ini juga dia harus diperlakukan secara adil. Nah, dibawa ke pengadilan, dibuktikan, nah, dihadirkan saksi-saksi, dibawa bukti-bukti, baru kemudian dieksekusi. Jangan baru tertuduh, belum dibuktikan sudah diamuk. Nah, inilah yang kita maksud dengan mazhab Hamo. Nah, ini dia. Jadi di buku ini kita bahas yang hal-hal yang seperti itu. Jadi saya kira cukup untuk penjelasan ringkas tentang buku ini. Dalam buku ini juga kita menjelaskan bagaimana amar ma'ruf yang diperintahkan oleh agama. Amar ma'ruf diperintahkan, nahi mungkar juga diperintahkan, tapi ada mekanisme, ada aturan. Jadi tidak sembarangan, jangan sok-sok amar ma'ruf bakar rumah orang, nahi mungkar kemudian bunuh orang. Bukan begitu nahi mungkar. Ini bukan nahi mungkar. Mungkar justru melakukan mungkar. Jadi buku ini seperti saya katakan tadi diterbitkan oleh Bandar Publishing ini pada tahun 2020, dan editornya ini sahabat kita Miswari. Jadi ketebalan buku ini kira-kira ada sekitar 299 halaman. Jadi hampir 300 halaman. Jadi kalau kita satukan dengan halaman pendahuluan ini mungkin 300 lebih. Jadi bagi yang berminat ini bisa menghubungi di nomor HP ini, bisa WA. Jadi harganya ini, kalau harga penerbit, harga di Bandar ini 90.000. Jadi kalau beli di WA ini atau beli langsung ke saya, ini kita kasih diskon beberapa persen lah. Jadi menjadi 70.000 saja. Jadi ini anggap saja edisi syarah buku sendiri saya syarah ya. Kemudian juga edisi jualan. Jadi saya kira cukup demikian. Ini untuk mengisi waktu kosong ini, saya menunggu rekan-rekan saya belum ada yang datang. Saya kira cukup. Saya akhiri. Kalau ada yang penjelasan saya yang kira-kira keliru, silakan dikoreksi. Saya kira cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.